Dimas Derajat diincar Persib dan Persija. Teja Pakualam is back dan uji coba Persib. Berita klub Liga 1 dan rumor transfer terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hasport Lovers, inilah Rio Hasport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hasport selengkapnya. Seperti yang telah kami perkirakan, Persib akhirnya melayangkan surat protes pada PT LIB terkait jadwal yang diterima Persib di Liga 1 2022-2023. Dalam surat tersebut, pihak Persib menuntut keadilan dan kesetaraan seperti layaknya tim-tim lain di Liga 1. Ya, dari jadwal yang beredar, Persiblah yang paling dirugikan karena selalu bermain malam. Padahal sejatinya Persib adalah penyumbang penghasilan terbesar bagi PT LIB maupun broadcast dari siaran setiap pertandingan Persib. Namun justru Persib yang dianaktirikan soal jadwal pertandingan. Padahal bermain malam itu sangat merugikan karena kesehatan pemain pun terganggu karena harus bertanding di jam yang seharusnya jam istirahat. Seandainya tak terlalu mencolok, mungkin Persib tak protes, tapi ini kan mencolok banget. Malam terus Persib mainnya. Sementara itu kabarnya Persib pun akan gelar uji coba dengan sejumlah klub Liga 1. Ada nama Rans, Persikabo, Persita Tangerang, dan Dewa United yang akan dicoba untuk jadi lawan uji tanding. Namun hingga sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Persib tentang siapa dan kapan uji coba ini dilakukan. Hal ini disampaikan pelatih Persib Robert Rene Albert. Melihat jeda waktu sebelum kick-off Liga, kami pikir akan coba lakukan uji tanding. Ada 4 tim yang sudah kami hubungi, yakni Rans, Dewa, Persikabo, dan Persita. Tapi kami belum menerima keputusan dari tim-tim ini. Jadi jika tak memungkinkan, kami mungkin akan uji tanding dengan salah satu dari tim itu saja, ujar Robert Rene Albert. Jadi buat kalian para boboto yang ingin tahu pertandingan uji coba ini, sabar ya. Mungkin Sabtu ini akan segera diumumkan, tapi kami belum tahu siapa lawannya. Di sisi lain, kabar gembira pun menghampiri Persib. Kiper utama Persib Teja Pakualam dikabarkan akan segera merumput. Menurut tim dokter Persib Alvin, kondisi Teja sudah 80% dan kemungkinan akan bisa tampil membela Persib pada pekan ketiga Liga 1 2022-2023. Meskipun Persib memiliki 5 kiper, namun sangat terasa kehilangan Teja di bawah Mistar. Sejauh ini hanya Fitrul yang bisa melapisi Teja. Namun tentunya kita tahu kelemahan Fitrul. Ya, kelemahan Fitrul yang utama adalah panik. Fitrul kurang tenang saat dapat gempuran dari lawan. Dan terkadang antisipasi Fitrul ya kurang tepat. Inilah Dimas Derajat, striker timnas Indonesia yang tengah santer dikaitkan dengan 2 klub rival tanah air, yakni Persija Jakarta dan Persib Bandung. Meskipun Dimas baru memperpanjang kontrak dengan Persikabo, namun kans 2 klub musuh bebuyutan ini untuk dapatkan Dimas masih terbuka. Pasalnya jendela transfer masih dibuka hingga 4 Agustus mendatang. Persija tertarik datangkan Dimas lantaran kritikan pelatih Thomas Doll pada striker lokal mereka, yakni Taufik Hidayat, yang dianggap jauh dari harapan. Doll meminta manajemen Persija untuk carikan satu sosok striker lokal dan muncullah nama Dimas Derajat. Sementara Persib dikaitkan dengan Dimas atas permintaan Ciro Alves yang mengaku ia sangat suka dengan Dimas. Bahkan Ciro menyebutkan jika Dimas dan dirinya memiliki chemistry yang cukup baik. Sebelumnya Persib memang tengah mengincar striker lokal. Nama Marinus Wanewar pun santer diisukan akan ke Persib.
Namun kabarnya negosiasi dengan Marinus gagal dan Marinus memilih untuk main di Liga 2 bersama Persela Lamongan. Jika kita lihat ke belakang, Persib pernah menyetujui permintaan David da Silva yang ingin datangkan Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya dan Alwi Slamet ke Persib. Dan Persib pun akhirnya menyetujui untuk datangkan Irianto dan Kambuaya meskipun Alwi Slamet gagal. Lalu, apakah kali ini Persib akan menyetujui permintaan Ciro Alves untuk datangkan Dimas Derajat? Dari Persija Jakarta, jeblok di Piala Presiden tak membuat Persija diremehkan di Liga 1 nanti. Hal ini terbukti dari ucapan pelatih Bali United Stefano Cugura. Teko yang tahu timnya akan jumpa Persija di laga pembuka mengetahui jika Persija lebih menakutkan dibanding Persib di Liga 1 nanti. Menurut Teko, pelatih sekelas Thomas Doll tentu telah memiliki pemikiran dan strategi tersendiri. Datangnya bintang-bintang baru yang berlabel Eropa bahkan bisa disebut full marquee player. Ya, stok pemain asing Persija musim ini andai pun ada regulasi marquee player, 3 pemain asing Persija semuanya masuk dalam kategori. Pasalnya baik Kermencik, Hanno Behren dan Ondrej Kudela pernah bermain di Liga Champions Eropa dan juga bermain untuk timnasnya masing-masing. Apalagi kabarnya Persija terus membenahi skuad. 2 nama yang paling santer akan direkrut Persija selanjutnya adalah Kapten PSIS Semarang Harinur Julianto dan Dimas Derajat dari Persikabo. Sepak bola itu bukan hitungan matematika. Kami memang gagal di turnamen, tapi itu proses. Dan hanya orang bodoh yang tak bisa memaknai proses untuk bangkit. Dan saya bukan orang bodoh. Saya akan buktikan tim ini akan jadi tim terbaik di Liga Indonesia, ujar Thomas Doll. Dari PSIS Semarang, setelah kabarnya kesulitan untuk dapatkan kiper Persebaya Hernando Ari yang negosiasinya makin alot, pihak PSIS Semarang kabarnya mengalihkan buruannya pada sosok kiper lain. Selain kiper veteran Persib Imadi Wirawan yang kabarnya selangkah lagi akan deal dengan PSIS, PSIS pun mengincar kiper Persikabo Syahrul Trisna Fadila. Hal ini diungkapkan oleh CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi. Kami sejauh ini belum memutuskan untuk cari kiper baru. Memang sektor ini yang tengah kami coba perbaiki. Kami butuh kiper senior dan ada beberapa calon. Ya mungkin kalian juga sudah tahu. Tapi soal keputusannya tunggu aja ya, ujar Yoyo Sukawi. Imade Wirawan sendiri masih tampak berlatih bersama Persib. Namun sesuai dengan kontrak Made yang hanya akan main hingga paruh musim saja sebelum akhirnya kabarnya akan pensiun dan menjadi asisten pelatih. Tapi karena terganjar regulasi di mana seorang asisten pelatih itu harus memiliki lisensi kepelatihan, Made pun kecil kemungkinan akan jadi asisten pelatih di Persib. Maka jika di Persib sendiri tak ada kesempatan untuk tampil, PSIS pun mungkin akan jadi pelabuhan selanjutnya. Dari Barito Putra, para supporter Barito Putra tengah heboh nih lantaran postingan Ramai Rumakik di Instagram. Dalam postingan tersebut, Ramai tampak di sebuah pantai menggunakan jersey Barito Putra. Sontak postingan ini pun dibanjiri ribuan komentar yang tentu inginnya Ramai Rumakik resmi ke Barito Putra. Dari postingan ini kita bisa lihat sebenarnya Ramai Rumakik masih ingin bermain di Liga 1. Namun karena keegoisan pihak Persipura yang tak melepas Ramai hingga kontraknya berakhir, membuat Ramai jadi terisolir. Tentu kita akan lihat nih jelang Liga 1 ini apakah Ramai akan main di salah satu tim Liga 1. Persis Solo kabarnya tengah membidik penyerang sayap milik Persija Jakarta yang kini membela timnas U19 Alfreanto Nico. Nico adalah putra asli daerah Solo. Persis kabarnya telah mengajukan tawaran pada Persija, namun Persija kabarnya hanya akan melepas Nico dengan syarat Persis Solo pun melepas Irfan Jauhari ke Persija. Jadi istilahnya barteran. Nah itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.